وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Kafi di kitab As-Siyam di bab Al-Qadha. Di bab Al-Qadha. Taib di sini dikatakan setelah kita ambil hadis, kita menuju kalimat Ibnu Qudamah rahimahullah tentang masalah qadha. Kalau sebelumnya wa yajuzu tafriqu qada'i Ramadan, bolehnya seseorang untuk mentafriq, yaitu memisahkan qada' Ramadan di hari-hari yang dia mampu atau dia inginkan dipisahkan. Dan kali ini kita akan bahas wa yajuzu lahu ta'khiruhu ma lam ya'ti Ramadhanu akhar. Boleh dia untuk mengakhirkan qada selama belum masuk Ramadan lainnya, belum masuk Ramadan berikutnya. Jadi dia tidak harus di bulan Sya'ban, bisa di bulan-bulan berikutnya dia untuk mengqada puasa Ramadan. Jadi anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, laqad kana yakunu alayya as-siyamu min Ramadana fama aqdihi hatta yaji'a Sya'banu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya punya tanggungan kewajiban qada puasa Ramadan, maka saya tidak mengqadanya sampai datang bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban sekarang. Jadi dari Syawal belum mengqadha, baru Sya'ban mengqadhanya. Itu perbuatan dari Aisyah radhiyallahu anha dan tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti ini suatu hukum pembolehan. Ya, jadi qadha puasa Ramadan itu wajib, namun wajib yang bersifat muwassa', yaitu wajib yang diperluas waktunya. Tidak harus di bulan Syawal. Ya, tidak harus di bulan Syawal. Qal wala yajuzu ta'khiruhu akthara atau wala yajuzu ta'khiruhu akthar min dzalika li ghairi udhrin. Tidak boleh mengakhirkan qada Ramadan melampaui dari itu tanpa uzur, yaitu melampaui Ramadan berikutnya. Itu enggak boleh. Kalau misalnya tanpa uzur, karena malas, ya, karena mufarrid, malas, mutakasil. Li'annahu law jaza la akharathu Aisyah. Kalau memang itu boleh mengqadha Ramadan, itu lebih dari Ramadan berikutnya, ditunda-tunda terus, maka mesti kalau itu boleh, mesti Aisyah radhiyallahu anha itu akan mengakhirkannya. Ya, wali anna ta'khirahu ghair muaqqat. Dan di antara sebab mengapa enggak boleh kita
mengakhirkan qada Ramadan sampai bulan-bulan setelah Ramadan berikutnya nanti, karena dengan metode seperti itu mengakhirkan itu menjadi ghair muaqqat, menjadi puasanya tidak dibatasi oleh waktu kapan, jadi enggak batas. Qada tuh sampai seumur hidup kapan aja terserah. Mau Ramadan, setelah Ramadan kapan, nih 1445 misalnya. Kemarin 1444 itu ada 5 bolong puasa. Sampai sekarang enggak mengqada, nanti habis Ramadan 1445 saya qada. Ini berarti kan waktunya apa? Enggak ditentukan lagi, udah terserah mau kapan sampai akhir hayat lah. Ya. Begitu. Fa in akharahu li'udhrin fala syai'a alaihi. Nah, kalau misalnya seseorang mengakhirkan qada Ramadan sampai lewat Ramadan berikutnya, fala syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban denda atau apa atasnya, enggak masalah. Karena dia li'udhrin, karena dia melakukan itu karena adanya uzur, seperti ibu menyusui. Ya, yang Ramadan kemarin dia hamil dan enggak kuat untuk puasa. Maka kemudian di bulan kapan lahiran dan sekarang dalam kondisi menyusui, dan nanti Ramadan ternyata dia udah berusaha untuk puasa Ramadan tidak bisa dan enggak ada waktu untuk mengqada disebabkan kehamilan tua dan juga menyusui, ya. Maka ini uzur, dikiaskan dengan orang yang sakit atau tidak mampu ketika itu. Nah, jadi jika diakhirkan karena ada uzur, tidak dibebankan atasnya sesuatu pun, melainkan hanya qada nanti pada waktunya. Li'anna fitra Ramadhana yubahu lil uzri fa ghairuhu aula. Karena fitr, yaitu tidak puasa ketika Ramadan, itu boleh karena uzur, maka selain itu boleh gitu loh. Selain itu lebih boleh. Kalau di bulan Ramadan yang mulia aja, orang yang beruzur aja boleh tidak puasa, apalagi di bulan-bulan biasa. Maka yang beruzur lebih boleh lagi untuk tidak qada dulu, gitu ya. Karena beruzur. Wasawaun mata aw lam yamut, baik dia itu mati nantinya atau tidak mati-mati gitu. Ya. Jadi seseorang, ya, ketika dia misalnya Ramadan kemarin hamil tua, kemudian lahiran dan tidak sempat atau tidak mampu untuk puasa karena menyusui sampai bulan Sya'ban, dan dia tidak wajib bayar kafarah, tapi hanya wajib qada aja pada waktunya nanti kalau mampu. Kalau nanti dia wafat di tahun depan, dia tidak dibebankan atasnya untuk membayar kafarat dari harta warisnya, enggak. Karena apa? Karena dia beruzur meninggalkan qada, melainkan ahli warisnya lebih afdal, yaitu puasa atas nama dia untuk ganti puasa qadanya. Karena dia masih punya hutang amalan. Ya, hutang amalan. Li'annahu lam yufarrid fi as-sawmi falam yalzamhu syai'. Karena orang seperti ini tidak meremehkan, tidak bermudah-mudah dalam masalah qada puasa sehingga tidak dilazimkan atasnya sesuatu. Kama law mata fi Ramadan, sebagaimana juga orang kalau misalnya dia mati di bulan Ramadan, ya, mati di bulan Ramadan, apakah dia ada kafarah? Enggak wajib. Misalnya seseorang mati siang hari Ramadan, lagi puasa, wafat, jadi enggak terus puasanya. Apakah ahli warisnya itu kemudian nanti berpuasa atas namanya? Ya enggak. Ya enggak usah. Karena dia ya tentu diberi uzur, dia kan wafat, bukan karena ikhtiar dia. Bahkan kendati pun misal seseorang wafat karena bunuh diri di siang hari Ramadan, maka ahli warisnya tidak mempuasakannya. Ya enggak perlu, khalas sudah mati, sudah wafat, ya gitu. Wa in amkanahu al-qada'u falam yaqdi hatta jaa ramadhanu akharu qada.
wa at'ama an kulli yaumin miskina. Nah, ini pendapat dalam mazhab ini, jika memungkinkan untuknya untuk qada di bulan-bulan biasa seperti sekarang dan antara Syawal sampai Syawal, dia mungkin bisa, cuma falam yaqdi, dia enggak qada gitu loh. Enggak diqada sama dia. Sampai hatta ja'a Ramadhanu akhir, sampai datang Ramadan berikutnya, masih aja enggak diqada, sampai Sya'ban akhir enggak diqada. Maka dia tetap wajib untuk mengqada pada suatu saat, dan wa at'ama an kulli yaumin miskina, dan mendapatkan denda kafarah memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang telah ditinggalkannya puasa itu, yaitu qada. Misal tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin, antum punya hutang puasa, enggak puasa 5 hari. Kemudian dari Syawal sampai sekarang Sya'ban, karena malasnya antum enggak mengqada. Masuk Ramadan besok nih. Maka hukum yang berlaku dalam mazhab ini adalah antum nanti harus tetap qada di bulan-bulan setelah Ramadan besok. 5 hari qada. Apalagi kalau ditambah juga dengan Ramadan besok, bolong lagi 5, jadi 10 tuh. Tapi 5 yang telah antum tinggalkan qadanya di musim ini, maka dikonversikan juga berupa hukuman suspensi tambahan, hukuman tambahan, yaitu memberikan makanan untuk yang mengenyangkan 1 hari yang ditinggalkan qadanya itu, yaitu 1 orang miskin. Berarti dia atau antum wajib mengqada 10 hari nanti dan membayar 5 makanan untuk 5 orang miskin. Ya, untuk 5 orang miskin. Seperti itu. Kenapa ada 5 makanan di sini? Karena antum telah meninggalkan mengqada 5 kali puasa di musim 1445 di belakang ini. Ya, karena padahal mungkin untuk mengqada, namun karena bermudah-mudah, bermalas-malasan, akhir dapat hukuman. Dan li'anna dzalika yurwa 'an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Karena hal seperti ini diriwayatkan juga dari Ibnu Umar, pendapat sebagian dari salaf, Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Kemudian di antara alasan lain, wali'anna ta'khiral qada'i 'an waqtihi idza lam yujib qada'an aujaba kafarah. Karena mengakhirkan qada dari waktunya, kalau tidak mewajibkan qada maka tetap mewajibkan kafarah. Seperti Asy-Syaikh Al-Harim, yaitu orang tua yang tidak mampu lagi untuk puasa, dia enggak wajib qada, maka wajib kafarah. Maka dikiaskan dengan itu sebagai suatu hukuman, ya, mengakhirkan waktunya. Kalau ini malah bukan karena tidak mampu, dia mampu cuma malas, maka dalam mazhab Hanbali ditambahkan untuk apa? Bayar kafarah sebagai hukuman. Ya, namun sebagian ulama tidak setuju dengan pendapat ini. Sebagian ulama mengatakan, oh enggak, tetap tidak wajib untuk membayar kafarah, cukup wajib taubat dan qada. Sebagian ulama begitu bilang, tetap wajib qada saja tanpa kafarah. Ya, karena kata mereka, menentukan suatu hal untuk melawan kafarah itu perlu dalil khusus. Ya, sementara tidak ada dalil khusus untuk kafarah yang semisal ini. Ya, begitu, wallahu alam. Mungkin pendapat itu lebih tepat sepertinya, karena memang tidak ada dalil khusus untuk kafarah bagi orang yang meninggalkan puasa, meninggalkan qada di musimnya sampai Ramadan berikutnya. Kemudian dikatakan di sini, wa in farrata fihi hatta mata qabla ramadhana akhar ut'ima anhu an kulli yawmin miskina li'anna dzalika yurwa 'an Ibnu Umar. Kalau misalnya, ya, dia farrata fihi, nih, kalau misalnya dia bermudah-mudah dalam mengqada Ramadan, tidak qada Ramadan sampai dia mati sebelum datang Ramadan berikutnya,
maka dibayarkan untuknya 1 hari 1 orang miskin oleh ahli warisnya. Karena hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Begini, misal, kasih contoh. Ramadan kemarin antum hutang 5 puasa. Kemudian selesai Ramadan, Syawal sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bermalas-malasan, enggak menunda-nunda untuk qada. Makanya di sini namanya tafrid. Tafrid namanya. Nah, belum sampai Ramadan besok, Sya'ban meninggal sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Nah, karena dia sebenarnya bisa untuk qada namun dia malas, maka keluarganya, ahli warisnya, yaitu memberikan makan kepada seorang fakir miskin untuk setiap harinya. Ya, disebabkan teledornya orang ini, mayit, yaitu bermudah-mudahnya mayit ini untuk tidak mengqada puasa Ramadan. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Itu satu. Kemudian wa in matal mufarritu ba'da an adrakahu ramadana akhara fa kaffaratun wahidah an kulli yawmin yujzi'hu. Nass alaih. Maka kalau misalnya orang mati juga karena dia mati dan dia malas-malasan untuk mengqada Ramadan, ya, setelah mendapatkan Ramadan berikutnya, ini juga dikatakan di sini membayar kafarah untuk setiap harinya. Dan ini dinaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah sebagai ganti berenda karena sisi tafridnya, yaitu bermudah-mudahnya dan tidak berpuasa qada itu. Maka dikatakan di sini li'annal kafaratal wahidata azalat tafritahu fasara kal mayyit min ghairi tafrid. Karena kafarah satu ini, yaitu kafarah, ya, membayar makan untuk fakir miskin satu ini, ya, itu telah menghilangkan sisi malasnya mayit ini, sehingga dengan adanya penebusan kafarah itu dia, ya, seperti, maka jadilah seperti mayit yang tidak memiliki sikap tafrid, bermudah-mudah. Jadi sikap tafridnya itu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla karena telah diwakilkan pemberian makan oleh ahli warisnya. Wa qala Abul Khattab, dan Abul Khattab berkata pendapat lain, alaihi likulli yaumin faqiran. Malah justru ditambah oleh Abul Khattab, wajib atas mayit ini, wajib atas orang yang menjadi wakil mayit ini untuk memberikan kafarah untuk 1 hari yang ditinggalkan karena berbalas-balasan itu untuk qada, maka 2 orang fakir yang harus diberi makan dalam mewakili 1 hari itu. Lianna kulla wahidin yaqtadi kafarah, karena setiap 1 hari itu melazimkan kafarah. Dan di sini hari melazimkan kafarah, kemalasan melazimkan kafarah. Maka perwakilan dari hari, perwakilan dari kemalasan ada 2 kafarah. Jadi 2 nasi padang, 2 nasi bungkus sehari. Ya, ini bagi siapa? Bagi orang yang dia punya hutang puasa namun kemudian bermudah-mudah atau bermalas-malasan sampai Ramadan berikutnya malas, dan kemudian entah di Ramadannya meninggal atau setelah Ramadan meninggal dalam keadaan dia punya hutang puasa qada Ramadan yang dia malas untuk melakukannya ketika itu. Ya, ini di antara fikih dalam mazhab Hanbali. Walaupun sebagian ulama mengatakan untuk menta'yin dan menentukan ini memang butuh dalil khusus. Ya, untuk kafarah seperti itu udah butuh dalil khusus. Dan kata sebagian ulama tidak ada dalil khusus untuk ini, sehingga cukuplah seseorang untuk bayar qada atau mengqada puasanya, mengqada puasa mayit. Taib, kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullah, qal wa yajuzu liman alaihi qada'u ramadhana at-tatawwu bis-shaum. Nah, ini pendapat pertama dari masalah apakah boleh seseorang
puasa sunnah. Apa boleh seseorang puasa sunnah dulu baru dia qada kapan-kapan? Paham di sini? Ramadan selesai nih. Baik Syawal atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dia mau puasa sunnah dulu, puasa Arafah dan semisalnya. Apakah boleh seseorang puasa sunnah dulu sebelum dia selesai qadanya? Ada dua pendapat. Akan dijabarkan dulu dua pendapat ini. Yang pertama, yajuzu liman alaihi qada'u ramadhana at-tatawwu'u bisiyam. Boleh untuk melakukan sunnah, salat puasa sunnah bagi orang yang ada kewajiban untuk mengqadha Ramadan. Kenapa? Kata ulama yang berpendapat seperti ini, dia annaha ibadatun tata'allaqu biwaqtin muwassa'in fajazat tatawwu'u biha fi waqtiha qabla fi'liha kas-shalah. Karena puasa qada Ramadan itu adalah ibadah yang berkaitan dengan waktu yang luas sekali. Maka boleh melakukan puasa sunnah di waktu yang luas itu. Seperti apa? Seperti salat. Seperti salat, waktunya luas. Antum bisa di awal zuhur, di pertengahan zuhur, jam 1:30, jam 2:30 itu sah semua. Karena waktunya cukup luas. Tapi ada pendapat lain, wa anhu la yajuz. Pendapat lain mengatakan tidak boleh. Karena qada Ramadan adalah ibadah, li'annaha ibadatun yadkhulu fi jubraniha al-mal. Falam yajuz at-tatawwu'u biha qabla fardiha kal hajj. Karena puasa qada Ramadan adalah ibadah yang bisa masuk dalam hal ini berkaitan dengan harta. Dan tidak boleh sunnah sebelum melakukan kewajiban tersebut seperti haji. Ya, taib. Di sini wal awal asalnya lebih sahih adalah yang pertama, bahwasanya boleh seseorang puasa sunnah dulu yang nanti kemudian baru dia qada Ramadan, kecuali satu konteks, yaitu kalau dia mau puasa sit min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Maka dia dalam hadis disebutkan bahwasanya itu setelah selesainya Ramadan. Maksudnya setelah selesainya berpuasa Ramadan. Maka seseorang ketika punya hutang Ramadan dan dia mau puasa 6 hari di Syawal untuk melengkapi pahala, maka dia wajib untuk menunaikan qada Ramadan sampai selesai, baru dia silakan melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu hukumnya. Dikecualikan lagi yaitu perempuan yang tidak memungkinkan untuk puasa qada Ramadan dan dia bisa ada waktu 6 hari di bulan Syawal, maka dia boleh karena dia diberi uzur, karena perempuan ini kan biasanya haid dan semisalnya, maka dia silakan untuk puasa Syawal dulu baru nanti qadanya pada waktunya. Dan itu Aisyah radhiyallahu anha itu mengakhirkan qada Ramadan. Jadi kembali yang tadi, bahwasanya boleh seseorang untuk melakukan puasa sunnah sebelum qada Ramadan. Ya. Kecuali jika puasa sunnah tersebut 6 hari Syawal dengan niatan mengamalkan hadis itu. Dikecualikan dari yang ini yaitu perempuan yang beruzur, tidak ada waktu yang lebih panjang untuk mengqadha puasa Ramadannya sehingga dia mau puasa 6 hari Syawal dulu, itu boleh. Ya, begitu. Tapi kalau laki-laki seperti kita, maka yang seperti kita ya yaitu apa? Qadha dulu selesai baru. Dan dikecualikan lagi selain perempuan tadi yang mungkin haid atau apa, dikecualikan lagi yaitu seseorang yang memiliki banyaknya puasa Ramadan yang harus diqadha. Dia punya 25 hari puasa Ramadan harus diqadha. Maka yang seperti kan nggak mungkin dia habiskan di waktu Syawal,
nggak memungkinkan, maka dia diperbolehkan untuk apa? Untuk puasa sunnah Syawal 6 hari. Begitu. Ya, jadi nanti ketika antum setelah selesai Ramadan, antum misalnya punya 3 hari tidak puasa Ramadan dan antum pengen 6 hari puasa Syawal, maka antum rampungin dulu itu 3 hari qada Ramadan. Baru kemudian puasa 6 Syawal, 6 hari Syawal. Kalau memang antum enggak mau puasa 6 hari Syawal, antum maunya puasa Arafah, puasa Asyura, puasa ini, puasa itu, maka itu boleh. Antum belum mengqadha sama sekali Ramadan, antum boleh puasa-puasa yang lainnya itu, karena tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangannya atau harusnya setelah puasa qadha Ramadan. Enggak harus. Cuman Syawal doang, karena lafal hadisnya menunjukkan hal itu. Ya, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wala yukrahu qada'uhu fi 'ashri Dzulhijjah. Tidak dimakruhkan qadanya di 10 Dzulhijjah. Jadi mengqadha disebutkan Dzulhijjah 1 sampai 9. Sunnah untuk berpuasa, full juga masalah. Taib. Makruh enggak untuk mengqadha puasa Ramadan di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Maka tidak makruh, lianna Umar kana yastahibbul qada'a fiha. Karena Umar bin Khattab itu suka beliau mengqadha di waktu-waktu tersebut. Apakah karena pahala itu selaras ketika itu dengan waktunya? Dikatakan sini waliannaha ayyamu ibadatin falam yakra al-qada' fiha ka'ashril Muharram. Karena itu adalah 10 awal Dzulhijjah, itu adalah hari-hari ibadah, maka tidak dimakruhkan qada pada waktu itu karena qada termasuk ibadah. Seperti juga 10 Ramadan, 10 Muharram, 10 hari Muharram. Ya, 10 pertama Muharram. Nah, di sini juga ada yang perlu dipahami. Kalau misalnya antum qada di bulan di hari Senin atau Kamis, maka apakah terwujud pahala puasa Senin Kamis? Wallahu alam, yang lebih sahih adalah tidak. Karena apa? Karena qada itu wajib, puasa Senin Kamis itu sunnah, maka tidak masuk. Ya, tidak masuk. Bertepatan dengan 3 hari Ayyamul Bid, yaitu qada lah ketika itu. Antum niatkan qada, niatkan pula untuk puasa bid, maka ini niatannya ini tidak sah sebagai penjamaan, melainkan qada ya qada aja, bid aja. Begitu, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan atau dalam riwayat tentang Imam Ahmad wa anhu yukrah. Dimakruhkan apa? Dimakruhkan mengqadha di 10 Dzulhijjah pertama. 10 Dzulhijjah di 10 atau di tanggal 10 Dzulhijjah. Maka dimakruhkan li'anna Aliyan karihahu, karena Ali bin Abi Thalib membencinya, tidak menyukainya. Wa li'anna al-ibadata fiha ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala. Karena ibadah pada saat itu adalah sebaik-baik amalan kepada Allah Azza wa Jalla, fastahabba tawfiraha 'ala at-tatawwu'. Maka Ali bin Abi Thalib itu lebih menyukai untuk mengiritkan 10 Muharram atau 10 Dzulhijjah untuk hal-hal yang sifatnya sunnah, bukan yang sifatnya wajib. Hal-hal yang sifatnya sunnah, bukan sifatnya wajib. Ya, itu untuk masalah qada. Ya, kita menuju ke masalah berikutnya, yaitu bab ma yustahabbu wa ma yukrah, yaitu bab apa yang dimustahabkan, apa yang dianjurkan dan apa yang dimakruhkan ketika lagi puasa. Ya, kita menuju ke sesi berikutnya insyaallah.